Ini belum pernah saya ngomongin ya, Dek, ya, tentang ekoenzim bisa minum mumpung ada yang nanya. Iya. Kayaknya ke siapa ini tadi. Lalu dipesan, jangan lupa ya, kamu ada herbal apa? Dulu saya pernah tanya Sing saya katanya liver saya itu atau di bawah lidah saya itu hitam, ada darah kotor. Tapi saya belum ketemu yang akupuntur berat pinter yang bisa buang darah di bawah lidah. Jadi saya pikir bakal satu hari liver saya ini parah ini. Jadi daun gendong anak itu saya fermentasi F2 sampai sekarang udah bayangkan berapa puluh tahun. Itu kapan-kapan bisa tambah madu sedikit, minum. Baru ngomong-ngomong semalam pikir saya mau pakai lah itu untuk Pak D saya. Pak D kan Boleh, udah lama nggak rokok, ini rokok lagi cari penyakit ini. ya, boleh. Nah oke terus lagi deh. Oke, tapi mumpung dibahas, itu fungsinya untuk apa, Kak? Yang daun meniran itu, gendong anak. Itu untuk liver. Dulu tetangga Oh, saya di Tanjung Batu, orang itu divonis dokter livernya itu sudah nggak berfungsi. Lalu dia ah, cabut, rebus satu hari 2 gelas. Setelah 2 tahun kemudian, tapi dia tiap sore jogging ya. Setelah 2 tahun kemudian, livernya hidup kembali. Pahit, itu pahit. Dia ada dua macam, ada yang hijau sama ada yang merah. Yang merah, yang merah lebih pahit, tapi biasa kalau untuk terapi liver itu pakai yang hijau. Apalagi satu resep nih. Siapa yang ada kanker liver, ambil susu kambing yang seger, ah, 1 gelas, ya. masukkan daun daun tadi itu ditumbuk, diperas, dia itu masukkan 1 sendok makan ke susu kambing itu. Itu 1 hari 1 gelas, 1 hari 1 gelas. Lumayan. Atau orang yang hepatitis B itu bisa tuntas itu selama 1 bulan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Selanjutnya, sekam priscillium atau kulit ari apa ya? Oh, daun sendok. Daun sendok kan ada bunga. Bunganya jadi biji-biji. Sudah itu kulit ari. Itu namanya Belisium, 车前紫外壳. Itu kalau kita detox atau lagi diet atau bulan puasa, mau buka puasa, lagi sakit lambung. Nah itu ya, ambil 1 sendok. Sudah itu madu 1 sendok, CS 1 sendok. Masukkan air 1 gelas. Aduk, minum. Nanti minum lagi air putih 1 gelas. Winnie saya tuh paling suka anak bungsu saya tuh, paling suka Pilisium. Karena dia sosok diet. Jadi dia campur ke dalam Milo sarapan pagi gitu. Jadi itu adalah fiber yang paling sehat, paling alami. Kita beli fiber yang di supermarket atau di online atau multilever, itu sudah campur sana, campur sini nggak bagus. Semuanya untuk membuangkan toksin. Ngapain sih campur vitamin ini itu? Dia bakal dibuang semua. Jadi hanya mahal, tidak ada fungsi yang melebihi daripada yang alami ini. Ya, itu namanya silisium adalah dari kulit ari daun sendok. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Pada pembuatan klasik enzim, mungkin sebentar ya Bu Heti itu di unmute lagi deh. Pada Iya, bocor. Dek. Bocor lagi. Bocor lagi. Dek, Banyak unmute aja. Di mute. Ya. Oke, udah aman. Pertanyaan selanjutnya. Pada pembuatan klasik enzim menggunakan formula yang sama dengan ekoenzim. Hanya saja kulit buah disertai daging buah yang dimasukkan. Mengapa pada ekoenzim tidak bisa dikonsumsi, sedangkan CE boleh? Apa sebenarnya perbedaan esensial menyebabkan hal tersebut? madu lebih aman. Pasti madu lebih aman. Ya kan? Dan madu memiliki enzim sendiri.
Tapi kalau gula GMT, apalagi yang molase, apalagi yang gula aren. Jadi manusia tuh kita suruh A, dia lari ke B, ke C. Sudah itu dibilang itu ekoenzim yang jos loh. Setelah diminum apa enggak bahaya. Limbah pabrik gula loh molase itu. Yang murah yang nggak bayar loh. Itu bisa minum. Ampun deh, jangan sampai ke situ ya. Sudah itu kita tidak pastikan orang itu akan mencemarkan nama baik ekoenzim. Kalau yang kita buat, yang saya bilang, kita udah sampai masuk ke kelas CE, sampai udah pinter bikin apa namanya ekoenzim yang untuk terapi. Nah, itu bisa pelan-pelan belajar di grup. Jangan malu bertanya, kecuali kecuali yang luka parah, yang sampai bolong-bolong, itu boleh japri ya. Atau, aduh saya ada minum lah, atau itu pun di grup aja bahasnya. Jangan malu bertanya, japri-japri pun nanti saya share ke grup juga. Kenapa? Untuk sama-sama belajar. Jadi tentang ekoenzim yang untuk minum dari GMT seperti apa? GMT pun banyak macam ya, deh, kan? Yang Iya, murah, betul. yang mahal, yang dari kata Pak Argo yang dari 6 ton, cuman dapat 100 kilo. Nah, itu saya beli kirim dari Pak Argo itu dari Kediri sampai ke rumah terapi bikin ekoenzim untuk terapi. Nah, itu saya beli 100 kilo. Kapan ada kelas klasik engine? Ya, saya dapat duit, dapat rezeki, cepat-cepat bikin stok untuk terapi. Nah, itu anggap sumbangan kita. Nanti di warga situ siapa yang bolong, siapa yang jatuh, ambil, ambil, ambil gratis. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut. Apa saja fungsi dan keistimewaan air pelihara? Udah double, jadi kita nggak usah jawab lagi ya. Coba bikinlah minum. Oke. Tenggorokan kita Oke. ada jawaban sendiri tuh. Praktek ya, Terus, Kak. Mm-mm. iya, waktu minum Apa udah terasa. Iya. Apa saja kak kandungan pada klasik enzim? Kandungan tuh 1.000, sejuta jawabannya. Hari ini kita bikin dari markisa doang. Mungkin itu namanya adalah CE yang full vitamin C. Ya kan? Kita bikin lagi Iya. dari manggis. CE kita kok pahit. Ya, tentu hasilnya beda gitu dong. Nggak bisa disamakan. Hari ini saya keluarkan hasilnya begini. Semua hasilnya saya ada. Tapi saya nggak boleh share ke grup. Nanti orang tuh pakai, dia itu bikinnya dengan yang lain gitu, nggak sama. Jadi masing-masing. Yang penting kita tahu masalah kita. Contohnya saya suka congok makan. Nanti ke rumah Bu Dorita, ke rumah Bu Mei, tahu-tahu dikasih ini, dikasih itu. Nah, kita gimana ya? Ya udah, mungkin waktu itu saya bawa yang lemon lah, yang lebih banyak lemon, yang agak asam CS saya. Tapi kalau sampai di Terus rumah Mani saya pasan ngomongin lagi kayak gini, si Salsa disangkainnya meren aku marah terus ngeluarin dia we Dek, dari Spotify. Jadi dia ujuk-ujuk dokter, bayar meren. Gara-gara ada notif yang sama kayak kamu, ngakak nggak sih? Curhat pula. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya nggak bisa pas ditentukan kandungannya apa karena akan iya. beda-beda bahan. Jadi Ya. paling bagus tuh guru kita di Google. Saya mau bikin yang paling bagus, ya, yang kita saran 5 macam itu. Saya mau lagi lah, karena di desa kita ada yang buahan yang lebih bagus, contohnya. Saya maulah cek dulu di Google kandungannya apa. Perlu nggak untuk diri kita, baru kita bikin. Ya, jadi nggak sama. Tapi intinya CE itu adalah makanan yang paling bagus buat sel kita. Sel kita. Kalau kita makan nasi, kita makan lontong, kita makan rendang, itu hanya untuk lambung kita, peredaran darah kita, dia proses. Tetapi kalau kita minum CE, dia langsung ke sel. Orang yang suka minum kayak enzim apa-apa, dia pasti awet muda.
Kenapa? Selnya ada makanan terus. Dan dia agak susah mau keriput. Dan dagingnya pun agak kenyal. Ya, orang sakit jantung, klip jantung, kenapa tangannya bisa agak warna pink? Karena peredaran darahnya dan sel-selnya itu cukup makan. Belum lagi loh, bongkar lihat yang dalam masih kayak perawan loh. Saya nggak percaya. Oke, kita lanjut. Dan apakah mengandung alkohol? Apakah CM mengandung alkohol dan bisa menyebabkan mabuk seperti wine? Saya lupa promosi. Egi ada jual ya, yang khusus tes alkohol. Masukkan CE atau lihat di Facebook Classic Engine. Tapi peserta yang baru masih belum kita undang, nanti suruh Broyono ya. Semuanya tolong share foto Facebooknya. Sudah itu biar masuk ke grup Facebook Classic Engine. Nah, nanti biar Pak Yono yang lolosin masuk ke situ. Situ lebih banyak contohnya Classic Engine ada alkohol enggak? Di bawah 3 bulan pasti ada alkohol. Metanol, alkohol pasti ada. Sudah itu setelah penguraian setelah 1 tahun ke atas, kita cek. Apalagi teman-teman yang muslim nggak boleh kan katanya. Ya kita cek dengan alat itu, nol. Nah itu aman gitu. Ada tuh alat khususnya. Tetapi kalau memang mau main kayak Dokter Rosukon main hidung aja, cium dekat, tarik nafas ya, jangan hembus ya, nanti kontaminasi. Tutup dengan jari. Oh ya, sama sekali nggak ada bau apa-apa. Berarti nggak ada alkohol. Kalau ada alkohol kita tetes ke lidah itu kayaknya langsung ses gitu. Tajam. Tapi kalau yang 1 tahun ke atas aman itu. Udah kita cek kok. Itu bukan di alat begini aja, udah di lab. Oke, terus deh. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak. Agus Lis, Yang keberapa ya? saya dulu. Yang ke-11 sepertinya ini nggak perlu kita bahas di sini. Kalau Iya. ngikutin materi seharusnya sudah mengerti. Jadi tolong pelajari ulang materinya ya. Selanjutnya, dalam penyimpanan hasil panen klasik enzim untuk jangka waktu lama, misal 2 tahun atau lebih, apakah hanya disimpan dalam wadah kedap udara atau perlu perlakuan khusus penyimpanan klasik enzim dalam jangka panjang, Kak? Yang penting kedap. Tapi kedap jangan sampai dia kempes, minta makan angin nggak dikasih. Karena mungkin dia dalam tuh ada mikroba yang perlu udara, ya. Jadi kita tetap pantau dengan kedap 100%. Gimana lihat kedap 100%? Ini klasik engine. Tuh atas ada jamur. Ini udah kedap loh 100%. Kata mama tuh jangan kamu percaya. Mama kadang suka ngeyel. Kayak mama ini suka ngeyel. Ada jamur. Pasti itu nggak kedap. Jangan bohong gitu Ya. loh. Ya kan? Tapi kalau kedap, kenapa? Udah tutup kok. Tapi karena ini kan deratnya udah berkali-kali buka tutup, udah lama. Nah ini udah nggak kedap Gitu. gitu loh. Ada jamur, berarti ini nggak bisa simpan lama. Gantilah tutupnya atau gantilah botolnya. Nah, yang harus dipantau. Biarpun saya simpan ya, saya simpan ada 20 botol contohnya. Pasti ada satu yang nggak bisa yang rusak. Contohnya kenapa ya? Tahu-taunya di lapisan ini pecah. Kan sering terjadi. Tutup aku. Ya. Tahu-tahu retak pecah dia. Wah, ini udah masuk angin. Berjamur. Jamurnya kalau masih putih nggak apa-apa. Jamurnya kalau udah coklat, udahlah. Anggap itu udah sumbang ke alam aja lah ya. Nah, jadi kalau yang kurang bagus dan ragu-ragu untuk cuci sayur aja atau campur ke sabun mandi aja gitu. Jadi untuk simpan lama, biarpun simpan lama harus di tempat yang tidak terganggu, bukan pajang di ruang tamu orang keluar masuk itu nggak bisa simpan lama. Dia nggak suka risik, dia lebih suka di dalam kamar eh,
lampu yang tertutup, tapi ada suara doa, lagu rohani, dan sebagainya. Tenang, nggak diganggu. Nah, itu bisa simpan lama. Tapi kita harus sering masuk ke gudang itu ya, dilap, dipantau, dilihat, gitu. Bisa simpan lama. Oke? Ya, oke. Kita lanjut, Kak. Apakah CE 2 bulan boleh dibuka? Seperti ada embun untuk kecantikan. Jadi kayaknya dia CE-nya umur 2 bulan mau dibuka ngambil embunnya untuk biomis ya. Nggak boleh. Kalau saya kan untuk minum, jangan buka tutup, nggak bagus. Ambillah yang dari EE. Dari EE karena gula MGMT dia ada antivirusnya ya bisa membasmi kuman-kumannya. Makanya kita bikin klasik enzim ya mungkin 5 wadah. Pasti security-nya kanan kiri itu ada EE. EE yang udah panen atau EE yang lagi fermentasi. Jadi dia aman gitu loh. Kalau mau ambil embun, embun yang dari EE atau dari dorom air piara, itu banyak tuh ya. Tapi jangan yang klasik engine, jangan diganggu. Atau minta sama di Dorita saya banyak dia. Oke, selanjutnya berapa lama air pelihara bertahan? Berapa lama Sampai air sampai saya mati dia masih boleh. Nggak ada expired. Anak saya nanya tuh, pelihara? Egi, Mah, kalau mama udah mati, mama tuh mau apa? Ya terserahmu lah. Ku tuang ke laut ya, sumbang ke alam ya. Ya terserah lah. Jadi nggak rusak-rusak tuh. Ya enggak, makin lama makin berharga. Nanti kalau saya meninggal, udah nggak ada lagi kontak semuanya admin EI. Silakan ambil datang, mau angkut-angkut lah. Jadi nggak rusak. Yang penting dia nggak buset ya. Iya. Kalau buset pasti dia udah terkontaminasi. Jadi ini Oke. CE adalah bahan pengawet ya, yang paling tahan, yang paling alami. Oke, terus CE dipanen 6 bulan terus taruh di botol dan dibiarkan proses lagi 6 bulan atau begitu 1 tahun. Mungkin maksudnya gini, apakah C itu setelah 6 bulan dipanen, disimpan di botol 6 bulan baru boleh dikonsumsi atau dibiarkan 1 tahun? kalau saya sih gini, kita lihat situasi. Saya kan lebih cenderung ke organik ya. Hari ini saya panen buah apa tuh jambu merah contohnya. Hari ini saya panen markisa. Tapi terlanjur saya udah bikin CE. Saya masukin nanti yang nggak stabil. Jadi mungkin ada 10 wadah ya, yang nggak besar, yang kecil, yang lebar, yang pokoknya yang itu saya mau mixkan. Ada yang 4 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan, kan begitu ya. Saya saring semuanya karena saya mau bikin baru lagi, saya perlu ampasnya. Semua saya saring, jadikan satu. Sudah itu kita lihat hari ini kita simpan ya 6 bulan lagi ya. Dari warna yang agak em, nggak begitu pekat, nanti dia akan berubah 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 warnanya. Nah itu sampai dia udah masak, pasti warnanya lebih agak kuning kuning, kayak enzim tubuh kita, air urin kita, warnanya dia sama. Itu yang paling bagus, ya kan? Jadi dia harus ada lewat proses. Tapi kalau kita tidak perlukan eh, di mixnya, kita nggak boleh yang si Markisa, yang si Delima, yang si Strawberry, yang kita langsung mix, kita langsung jual. Nggak bisa loh. Dia pasti bekerja lagi. Mungkin ada gasnya lagi, kadang ada kepahit-pahitnya lagi, ya. Jadi kita mix. Tetapi kalau sudah rasanya bahannya sudah cukup, saya tidak mau apain lagi. Biar aja 1 tahun, 5 tahun pun nggak apa-apa. Baru ambil ya pakai pipa. Ini wadah yang fermentasi. Kita ambil pipa kecil, ya. Kita sekarang kan ada truk pompa. Kita ambil yang di pertengahan ini. Sedot. Perlu berapa banyak, kita sedot berapa banyak. Itu ini tutup rapat lagi.
gitu cara panennya. Nanti lama-lama dari 8 bulan kan udah kita sedot, kita minum-minum ini udah setahun. Ambil lagi gitu. Bikin lagi kalau ada ampasnya kita bikin lagi. Ya, lihat situasi lah kapan perlunya. Oke. 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 Lanjut. Buah yang diwajibkan seandainya hanya ada 5, minus markisa. Lalu ditambah buah yang lain. Bolehkah markisa ditambahkan saat fermentasi sudah berjalan atau sebaiknya nanti dibikin F2 markisa? Semua boleh. Semua boleh. Jadi kalau saya sih rasa waktu itu berharga banget. Ini udah telanjur kan, cuman 4 macam contohnya, cuman 4 macam. Tahu-tahu besok melimpah markisa saya. Nah jadi yang tadi kita bilang itu markisa ya markisa. Yang tadi itu ya tadi itu sampai ke 6 bulan atau 8 bulan kapan ada waktu di mix jadi satu semua. Tapi kalau kita nggak mau bikin, kita cuman ada markisa. Ya, masukkan markisa ya sekitar 80%, masukkan madu, masukkan CE. Simpan di kulkas. Kapan mau bikin kayak video saya, ambil, masukkan ke tong yang baru bikin. Itu jangan hitung 6 bulan atau setahun ya. Ikut yang lebih banyak itu hari apa yang kita mulai bikin itu. Jadi dia adalah diawetkan dulu. Oke, terus Oke. Mohon penjelasan lebih detail tentang enzim pencahar. Air yang sudah dicampur dengan enzim harus dihabiskan berapa lama? Kemudian harus ditambah air yang suhunya 37 derajat. Bagaimana mempertahankan di suhu tersebut? Ini nah, aneh, Mak. pencahar itu bahasa Malaysia. Anema. Nah, aneh, Nah, Mak. anema. Ini ini nyangkut detok nih. 1,5 liter. Masukkan 2 sendok atau 1 tutup CE dengan 36 derajat di bawah 40 derajat. Gimana? Merasakan 40 derajat. Sekali-sekali ya di kamar mandi ya. Berdiri, jangan di kloset, berdiri, kencing. Kalau cewek kan, bukan cowok ya, cewek kan nggak bisa semprot. Cewek itu kan dia langsung ke paha. Apa itu yang 40 derajat? Berarti itu 40 derajat atau 36 derajat sesuhu badan kita. Jadi kalau kita anema atau pencahar, kita jangan lagi. Jadi kita jangan, suaranya gitu ya. Bentar ya. Oke. Nah, jadi kita jangan masukkan air untuk anema itu dingin. Nggak boleh. Nanti usus kita itu dia harus kerja 2 kali. Serasikan dari air yang suhu ruangan yang sejuk ini masukkan ke tubuh kita. Kita bisa masuk angin loh, kembung loh. Atau dia harus tetapkan ke suhu badan kita baru dia proses. Nah itu nggak boleh. Terlalu panas nggak boleh juga ya. Usus kita nggak terima. Jadi kita dari 30 derajat sampai 40 derajat itu kita kan masukkan ke lubang dubur. Sebentar udah habis tuh. Enggak enggak sampai 20 derajat dia udah habis. Ya, Oh, kalau yang 1,5 liter. Kami pernah anema yang 18 liter. Itu ada khusus tempat tidurnya. Ya, dicampuran dengan herbal klorofil. Jadi tempat khusus itu betul-betul cuci usus 18 liter. Jadi sekitar setengah jam lagi pasti ada petugasnya masuk kan air hangat gitu. Heeh. Tapi nyaman sih baring, kita nggak perlu gerakan apa-apa. Malah kalau yang 1,5 liter di rumah capek, jongkok lah, masukin ke lubang dubur lah. Tetapi anema itu ya ini bahas di topik detok itu sangat penting. Cuman saya pesan, kalau ada orang baru stroke atau orang yang sakit kanker, BAB-nya tidak boleh lewat 12 jam pun tidak BAB. Tidak boleh lewat 12 jam.
Sudah lewat 12 jam, dia yang mau keluar tidak keluar, dia akan kembali lagi ke seluruh badan kita. Jadi ibarat kita tuh berenang dalam air sepiting. Nah, orang yang begitu tumornya akan lebih cepat tumbuh, ya itu makanan tumor yang ganas. Apalagi yang stroke, dia akan stroke kembali lagi. Tetapi kalau 12 jam nggak keluar, kita anema. Dari kopi, dari apa tuh, senci kuo, America fruit, yang kita makan nanti yang asam jadi manis. Nah, itu dihaluskan, masukkan ke lubang dubur. Seret. Nah, itu bagus. Jadi anema harus dijaga untuk dua macam orang begini. Tidak boleh lewat waktu. Jangan sampai dia keliling putar lagi sampai ke otak, sampai ke jantung, kemana-mana semua busuk. Nah, itu anema penting banget ya. Apalagi anak-anak sekarang kecil-kecil udah mepet karena nggak makan sayur, nggak makan serat. Beras kita pun seratnya dibuang untuk makan ayam. Makanya mepet ya. Itu penting anema. Itu kita bahas di grup detok. Ya. Oke. Terakhir, ini pertanyaan terakhir dari kelas ya. Apabila buah yang kita pakai untuk pembuatan CE tidak semuanya organik, bisakah buah yang tidak organik direndam dengan CE dan kemudian dipakai dalam pembuatan CE? Boleh, boleh. Kan susah ya mau 100% organik. Kita cari aja yang lebih organik. Contohnya pisang, kedondong. Kan jarang orang mau pupuk. Harganya segitu aja. Ngapain mupuk-mupuk ya? Laku udah gitu Iya. loh. Kayak kedondong. Nah itu Betul. pasti organik. Siapa sih mau ngurus dia? Eh, banyak lah buah-buahan yang kita tanam kayak murbei. Nah itu bagus juga. Jambu ya murah-murah. Jadi kalau yang organik ya kita langsung cuci juga sih. Kalau saya biar organik nggak organik kebiasaan ya. Soalnya adderom saya Yap. udah saya masukkan CE. Jadi mau nggak mau semua kena gitu loh. Pasti rendam juga karena kita terasa airnya tuh adem, enak gitu. Rasa cium baunya pun enak gitu. Nah, jadi pasti dicuci. Cuman kalau yang non organik bijinya, biji yang GMO itu ya, itu jangan dimasukin, dibersihin aja. Jadi contohnya ya tidak disarankan, kita harus pelajari petani itu tanam apa yang paling bagus. Contohnya saya nanam kebun organik yang tidak bisa tanam dengan proses organik dan buah bentuk buahnya kayak di pasaran itu tidak bakal ya tidak bisa organik. Itu adalah buah naga, strawberry, semangka. Itu susah itu. Karena mereka suka makan racun. Makanya semangka ya yang udah busuk ya, kulitnya masih bagus, dalamnya cara bau apa? Busuk loh, kayak bau bayi. Itu semuanya obat kimia semangka. Karena yang beli itu gini, saya mau dia merah, saya mau dia manis. Iya. Overdosis pupuk dia pecah. Kurang pupuk dia putih-putih, nggak menarik, nggak laku. Jadi dia harus diteknikkan dengan cara kimia. Nah, itu nggak organik lagi, nggak bakal. Buah naga. Buah naga gimana tuh kalau mau paksa? Kecuali memang tanah di setempat itu super kali. Contohnya mungkin di dekat di Brastagi ya, atau di Batam, cocok itu. Tetapi mereka saya survei beberapa kebun, biarpun dia udah bikin kompos dan sebagainya, pakai PSB, dia harus pakai pupuk untuk mancing bunganya. Dibilang nggak bisa 100% organik. Jadi strawberry juga. Strawberry biarpun organik, tapi kalau untuk penyimpanan, pengiriman ke lokasi yang lain, kan kulitnya suka lembek, bercak-bercak. Jadi masa orang bayar mahal-mahal sampai di rumah ada 2 hari doang. Lah, udah lembek gitu. Wah, supaya nggak rugi saya semprot obat. Nah, jadi proses pengirimannya itu pasti si kimia anggur ya kan. Kan mau cantik kamu mau besar, nggak mau kamu kecil-kecil. Ya udah saya bikin sampai bisa. Jadi kita harus dekat dengan
atau kita pelajari tentang pertanian. Apa yang layak, apa yang tidak bagus, kita hindari. Tidak pastinya yang mahal itu pasti bagus, tidak. Kadang buah-buahan yang murah, orang nggak mau jelek-jelek, itu yang bagus bikin ceh. Waduh, sampai mama jelinya melimpah gitu loh. Nah, itu dia. Jadi karena kita memang sebenarnya manusia tuh semuanya tahu ya dulu. Samping rumah, belakang rumah ada tanaman. Sekarang samping depan rumah semuanya kompresor AC. Jadi udah berubah. Itulah ruginya kita. Suruh pulang kampung cari uang nggak mau ah, ketinggalan zaman ah, gitu. Saya mendingan di apartemen. Nanti sudah paru-parunya nggak bisa napas ya, sudah minum lah, sudah ini. Apa caranya ya gitu loh. Caranya pulang kampung istirahat. 1 tahun tuh sebulan istirahat di kampung. Semua bisa keluar toksinnya, bantu nyangkul, semua keringat keluar. Nah itu, jadi tidak perlu seumur hidup di situ, tetapi ingatkan orang tua, ingatkan apa kita tuh dari mana, kita makan padinya layak enggak, berasnya layak enggak, itu kita pelajari. Sekarang kan semua orang bilang, kita mau sehat, jangan makan nasi ya. Apalagi yang diabetes nggak boleh makan nasi ya, ya kan? Bukan salah nasi, salah petani, salah pedagang. Nasi itu boleh makan. Yang penting cara penggilingannya gimana, cara pengawetnya tuh gimana. Tanya Bu Ludia atau yang di Toraja situ. Mereka tuh kan panen, dia tuh simpan di mana tuh ya, Mei? Simpan di rumah apa tuh? Rumah Rumah adatnya aja, ya. Bu. Rumah Ah, adat, ya. di apa tuh padi semua, kapan mau makan baru digiling. Itu mana ada beras nggak boleh makan. Kami sama Mei itu sehari 1 ekor ayam, sayang Pak. Bagus. Nasi saya sampai 3 piring loh. Rasa tuh kok nasinya itu ada rasa yang zaman kecil saya itu ada manis-manis di ujung lidah gitu ya. Bukan sekarang kok wangi pandan. Padi dengan pandan ada hubungannya ya. Padi dengan rosnya kok ada hubungan ya. Saya tanya dengan orang Malaysia yang produksi nasi. Dia bilang gini, Fer, gedung, gedung besar, sudah itu keliling pakai pipa. Pakai pipa, kami uapkan dia sampai lengket bau tuh 2 minggu. Dan 1 tahun sampai 2 tahun jamin tidak ada kutu beras. Ah, jadi apa yang ku makan? 2 minggu itu kami uapkan dia. Mau seperti apa? Ayo bilang. Mau ros, mau pandan, mau tahapa-hapa, eh, melati. Kan ada kan? Nah itulah beras yang kau makan. Belum cari Dia sih, tuh Kak. panennya 6 bulan. Enggak boleh. Enggak ada untung. 2 bulan setengah udah panen. Tuh, kayak ayam kan. 1 bulan udah dagingnya 1,2 kilo. Di Batam semua gitu. Jadi nanti tanya Bu Vera, tolong ke kandang ayam saya atasi masalah amonianya. Sekali lihat, sampai sekarang saya makan ayam, saya muntah. Bukan salah ayam, salah pedagang. Ya kan? Eh, Sadis. hmm. Jadi ekoenzim untuk mengurai semua makanan yang beracun, kita rendam. Sudah itu klasik enzim yang bantu masukkan ke dalam perut, menguraikan apa yang tidak layak, tidak bagus akan dibuang. Gitu. Sampai nggak bisa buang lagi anema, detox, ya. Oke, Jocelyn, waktu kita berapa lama lagi? 5 menit. Hah? Oh, lima tinggal lima menit. menit lagi. Ya, udah Oke, bisa oke. closing. Nah, Kan jadi habis. kita pengumuman ya. Besok malam Zoom kita untuk cerita tentang 4 buku ini. Dan 4 buku ini tadi kata Winnie udah di email ya. Semuanya udah terima belum? Yang Belum, ya. belum, yang belum Japri Winnie. Dan itu mungkin baca nggak sempat ya. Semuanya isi buku atau yang saya suka praktek beberapa resep itu udah saya simpan di Facebook. Saya nggak bisa sih foto video terlalu banyak. Jadi di Facebook saya, Egi semua udah ngajar ya. Cari di Facebook saya, sudah itu di samping ada 3 titik, klip keluar dia. Sampai yang tulis dicari itu tek judul buku
keluar tuh semuanya postingan saya tentang buku. Mau fermentasi dengan buah kiwi, mau fermentasi dengan jeruk, entah apa-apa, jahe tuh, semua ada. Jadi sekitar 2 minggu ya, grup itu mau nanya semua apa yang bisa fermentasi itu silakan tanya. Kalau saya bisa saya jawab. Saya memang hobinya tuh fermentasi, termasuk bikin apa tuh tempe, cencalo, ya terasi belacan itu memang produksi desa saya dulu. Bikin cencalo, bikin apa sotong asinan, bikin kecap ikan. Waktu saya lagi kecil itu usia saya sekitar pulang operasi sekitar umur 12 ya. Saya karena sayang kali sama papa saya. Jadi papa saya suruh saya apa aja saya mau gitu loh. Kamu nanti itu ada ikan 500 kilo, kamu bikin ikan asin ya. Ikan asin bermacam-macam saya pintar semua. Jadi semuanya jual kemana? Jual ke Singapura kalau dulu kami. Jualnya ke Singapura kualitasnya bukan yang biasa-biasa loh. Harus yang the best loh. Nah saya pintar bikin. Tahu-tahu, wah sampai udah hari ini jodohnya tuh ke fermentasi lagi, ke buah-buahan, ke CE gitu ya. Jadi memang kampung kami itu memang suka fermentasi bermacam-macam. Apalagi turun-temurun orang Chinese makanannya itu fermentasi semua. Baru dulu nggak tahu, sekarang baru tahu. Oh ya itu namanya probiotik ya, mikroba ya, makanan sel badan kita ya, pantasan gitu loh. Jadi dulu taunya yang penting dapat duit kan, jual ke Singapura, dolar. Nah jadi dari buku ini dia ada 4 seri. Yang satu adalah buah-buahan, sayuran. Yang satu lagi eh, hampir sama, tapi dia bisa jadi kayak selai roti dan bikin puding. Yang satu lagi adalah bikin kecap, kimchi, saipo, sama apa lagi ya, sambal. Semoga buku-buku ini, pilihlah antara satu, contohnya saya ada kebun cabai. Kita bikinlah sambal itu dengan ide yang kita atau menu kita yang di setempat itu. Mana tahu ibu bisa buka usaha, ya kan? Usaha tocong, usaha apa gitu loh. Jadi yang terkenal, oh orang Kalimantan contohnya. Kalimantan saya jangan lupa ya, beli toconya sama ikan asin cencalonya. Cek nanti kalau sampai ke Makassar jangan lupa ya beli minyak kayu putih sama minyak tawon. Wah, si Mei itu sibuk berapa hari tuh, ya kan? Jadi sampai ke Medan jangan lupa ya BPK. Waduh itu tinggal makan aja tuh. Jadi itulah asiknya ya setelah kita ada keluarga besar ekonomi kita itu mau kemana pasti yang paling bagus disediain teman-teman kita. Sampai di situ, waduh paling enak ya. Tahu-tahu kayak Marica di Sidrap ya. Iya. Wanginya sampai saya telepon, Meh, minta lagi lah, udah habis tuh. Saya mau lagi lah. Ya udah proses lagi, bikin lagi. Kopi, nah, yang di mana tuh? Eh Karo ya, di sama Pak apa? Kopinya itu kok bikin dari dapur ruang tamu kita kecium baunya. Nah, tahu-tahu baru tahu, oh ya Sumatera terkenal. Betul-betul the best.